Hai, kali ini kita akan belajar tentang tipe data Boolean dan operasinya. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari tentang karakteristik tipe data Boolean, operasi Boolean, dan prioritasnya. Tipe data Boolean merupakan tipe data primitif. Tipe Boolean hanya memiliki dua buah nilai, yaitu true atau 1 dan false atau 0. Karena kesederhanaan inilah, nilai sebuah variabel Boolean sangat kontekstual. Artinya, dia memang dibuat untuk menyatakan suatu status tertentu. Sekarang, kita akan melihat bagaimana caranya mendeklarasikan dan menginisialisasi sebuah tipe data Boolean. Untuk mendeklarasikan variabel Boolean, kita cukup menuliskan Boolean spasi nama variabel. Untuk menginisialisasikannya, kita cukup menuliskan nama variabel sama dengan nilai. Nilainya ini bisa true atau false. Sekarang, kita lihat contohnya. Di sini kita membuat sebuah variabel dengan tipe Boolean yang bernama status. Nilainya adalah true. Sekarang, nama variabelnya adalah sedang ujian yang bertipe Boolean dan nilainya adalah false. Berikutnya ada variabel Boolean akan ujian yang nilainya false. Ini adalah sebuah variabel Boolean yang bernama mencapai batas atas yang nilainya adalah true. Status kali ini bernama is perempuan, yang nilainya adalah true. Pada contoh sebelumnya, sudah jelas terlihat ada pola yang digunakan ketika kita membuat nama variabel untuk tipe data Boolean. Semua variabel yang tadi kita temui menyatakan status. Penggunaan nama variabel yang tepat itu akan memudahkan orang untuk membaca dan juga kamu dalam memperbaharui kode yang sudah kamu buat. Jadi pastikan seluruh nama variabel yang ada dalam kode program kamu itu representatif, khususnya untuk variabel dengan tipe data Boolean. Ada 3 operasi Boolean yang dapat kita lakukan, yaitu NOT, AND, dan OR. Dari sisi prioritas, NOT selalu dikerjakan terlebih dahulu dari kedua operator lainnya. Kemudian baru AND, dan yang terakhir adalah OR. Operator NOT adalah sebuah unary operator, artinya dia hanya membutuhkan satu buah operan. Operator NOT kita simbolkan dengan tanda seru, atau juga bisa dibaca tanda pentung. Dengan operator ini, nilai Boolean akan berubah menjadi kebalikannya. Misalnya pertama nilai adalah true, setelah dikenakan tanda pentung maka akan berubah menjadi false. Yang darinya false berubah menjadi true. Ini adalah contoh penggunaannya. Karena variabel status bernilai tidak false, berarti status bernilai true. Operator AND adalah sebuah binary operator, artinya dia membutuhkan dua buah operan. Hasil dari operator AND hanya akan bernilai true jika operan pertama dan operan kedua juga bernilai true. Ini adalah contoh penggunaannya. Variabel status 1 bernilai false and true. Berdasarkan tabel, maka nilai dari status 1 adalah false. Variabel status 2 bernilai true and true. Berdasarkan tabel, maka nilai dari status 2 adalah true. Operator OR juga merupakan sebuah binary operator. Dia membutuhkan dua buah operan. Operator ini hanya akan bernilai false ketika kedua operannya bernilai false. Ini adalah contoh penggunaannya. Variabel status 1 bernilai false or true. Berdasarkan tabel, maka status 1 bernilai true. Variabel status 2 nilainya adalah true or true. Berdasarkan tabel, maka nilai status 2 adalah true. Operan Boolean pada Java menggunakan teknik lazy evaluation, yang berarti jika hasil dari suatu persamaan bisa diketahui sesedini mungkin, maka tidak semua operan akan dibaca.
Contohnya, ketika kita mengevaluasi operasi true or false. Karena kita menggunakan operator OR, dan operan pertama adalah true, sudah pasti hasilnya adalah true. Nah, pada kasus seperti ini, operan kedua bahkan tidak akan pernah dibaca. Sekarang, waktunya untuk membuat kesimpulan. Pertama, Boolean adalah sebuah tipe data yang hanya bisa bernilai true atau false. Kedua, penamaan variabel Boolean harus menyatakan status atau menyatakan kondisi sesuatu. Ketiga, operasi NOT lebih prioritas daripada operasi AND, dan operasi AND lebih prioritas daripada operasi OR. Terakhir, operasi Boolean menerapkan mekanisme lazy evaluation. Kita sambung lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk mencoba dan berlatih, karena mendengarkan saja tidak akan pernah bisa membuat kamu bisa mengoding.